Saudara, kita memikirkan tema hari ini. Di dalam masa-masa kita gereja juga sedang mengarahkan hati kita untuk memperingati hari kematian Tuhan dan hari kebangkitannya. Saudara, kita memikirkan tentang ketaatan Yesus Kristus dan kaitannya dengan kita saat ini. Saudara, dimulai dengan satu kondisi di mana kita semua perlu menyadari kenapa Yesus harus datang untuk menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dan itu berarti pengharapan bagi kita semua. Saudara, kita semua manusia sepanjang sejarah ada di dalam satu kondisi persoalan yang sama, yaitu kita semua tidak mampu untuk membayar hutang-hutang kita kepada Allah. Saudara mungkin mempunyai banyak simpanan, banyak harta, banyak aset, rekening saudara isinya mungkin banyak. Tetapi di hadapan Tuhan, semua orang adalah orang-orang yang berhutang. Dan saudara, apa yang dimaksud dengan hutang ini saudara? Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, yang diajarkannya kepada kita. Kalau kita mengucapkannya apa saudara? Ampunilah kesalahan kami. Saudara, di sini kata kesalahan ini, saudara, dari kata ophelamata itu memang artinya hutang. Ya, forgive us our debts. Dosa adalah suatu hutang. Hutang apa saudara? Hutang kebenaran yang kita harusnya berikan kepada Allah melalui hidup kita. Tetapi yang kita perbuat justru berlawanan dengan kebenaran. Sehingga kita semua tidak ada yang benar. Kita semua defisit dan kita berhutang kebenaran kepada Allah. Itulah dosa dalam salah satu pengertian yang Alkitab bukakan bagi kita. Apa itu dosa? Dosa itu adalah sebuah hutang. Maka saudara, seorang yang katakanlah dia mau mencoba untuk tidak lagi berdosa, dia tetap harus akan menerima konsekuensi dari hutangnya. Karena hutang itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan berhenti berhutang. Hutang itu harus dibayar, harus dilunasi. Bagaimana caranya hutang dosa dilunasi? Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi kalau saudara dan saya diwajibkan untuk membayar seluruh hutang dosa kita, artinya apa saudara? Tidak ada harapan bagi kita untuk hidup. Karena konsekuensinya kita akan mengalami maut sebagai pembayaran atas hutang dosa kita. Saudara, setiap kali kita berdosa, ingat kita hutang sama Tuhan. Waktu kita berbohong, kita berhutang. Waktu timbul pikiran yang jahat terhadap seseorang, kita berhutang. Waktu kita malas untuk berdoa, rasanya malas, kita lebih suka yang lain dan kita tidak lakukan, kita berpikir itu enggak terlalu penting. Kita berhutang. Kita tahu ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan kita dan itu dalam jangkauan kita untuk bisa kita bantu, tapi kita enggak. Kita berhutang. Jadi berapa banyak hutang kita saudara? Enggak terhitung dan kita enggak sanggup bayar. Sehingga Alkitab memang mengatakan apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Itulah kondisi dan masalah humanity di dalam sepanjang zaman. Saudara dan saya, kita adalah orang yang berdosa dan karena itu kita adalah orang yang berhutang kepada Allah. Dan dosa juga dalam pengertian tertentu sesungguhnya adalah kita itu the law breaker, kita itu pelanggar hukum. Ini penting untuk kita mengerti kenapa Yesus itu harus datang untuk menjalani kehidupan yang taat. Karena saudara dan saya, kita semua ini adalah pelanggar-pelanggar hukum dan orang-orang yang berhutang dosa demikian besar. Saudara, dalam 1 Yohanes 3, di sini dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap kali kita berdosa, kita berhutang. Dan setiap kali kita berdosa, kita melanggar hukum Allah. Itulah kondisi semua orang, saudara, tanpa kecuali. Maka banyak orang yang berpikir, kalau begitu bagaimana saya bisa berkenan kepada Allah? Ya harus saya berusaha untuk menjalani hukum-hukumnya, mentaati hukum-hukumnya. Nah saudara, kita perlu mengerti bahwa hukum-hukum Allah itu ada aturan mainnya, ada prinsipnya. Prinsipnya apa saudara? Prinsipnya seperti ini. Prinsipnya Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi prinsip hukum Tuhan itu apa? Orang yang melakukannya, yang mentaatinya akan hidup. Galatia 3 ayat 12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kalau kita berpikir kita semua ini orang yang berhutang, kita nggak sanggup bayar. Ya, kita juga adalah para pelanggar hukum. Tidak ada kebenaran. Nah, kita berusaha untuk apa? Untuk mentaati hukum. Nah, prinsipnya apa? Iya, kalau kita melakukan dan mentaati hukum, kita akan hidup. Nah, itu ya. Nah, jadi banyak orang berlomba-lomba berpikir bagaimana kehidupannya itu bisa menjadi sebuah ketaatan. Dalam rangka untuk apa? Untuk bisa berkenan kepada Allah. Tetapi saudara jangan lupa hukum itu ada sisi yang lainnya lagi. Kalau kamu lakukan, kamu hidup. Kalau kamu tidak melakukan, nah ini. Kadang-kadang orang gak sadar, hanya berpikir saya harus lakukan supaya saya hidup, supaya saya diterima, supaya saya berkenan kepada Allah. Tapi lupa, gimana kalau saya melanggar? Nah, ini prinsip hukum tentang hal ini. Barang siapa menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu bagian, dia bersalah terhadap seluruhnya. Tadi saya memakai gambaran di kebaktian pagi. Saudara, banyak orang berpikir kalau ada 10 perintah Allah, saya bisa melakukan 7, 8 itu sudah bagus, apalagi 9. Walaupun saya gagal 2, apalagi cuma gagal 1. Ya, jadi kita berpikir relasi kita dengan Tuhan, dengan hukum-hukumnya itu seperti kita ujian. Saya dapat nilai 8, nilai 9 itu luar biasa. Ya, tapi di mata Tuhan, bukan nilai 9, bukan nilai 8, nilainya berapa? 0. 0. Hanya ada 2 penilaian, 10 atau 0. Dan apa akibatnya kalau kita fail? 1 aja, nggak perlu banyak-banyak. Galatia 3 ayat 10 apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maka
Saudara, seluruh umat manusia berada di bawah kutuk Allah. Itulah kondisi saudara dan saya, dan itulah kenyataannya. Sebab tidak seorang pun yang sanggup untuk melakukan hukum-hukum Allah sepenuhnya. Kita adalah the lawbreaker, pelanggar-pelanggar hukum. Dan kita melakukannya bukan sekali dua kali, setiap hari. Setiap hari. Dan kita nggak mampu untuk menghitung pelanggaran kita. Kita nggak sanggup untuk menghitung hutang dosa kita. Karena apa? Terlalu banyak. Dan karena itu kita sadar bahwa tidak seorang pun yang bisa berkenan. Yang ada apa? Kita menerima kutuk. Dan kita harus bayar hutang dosa kita. Maka kalau sampai di situ saja saudara, there is no hope. Tidak ada harapan bagi kita semua manusia di bawah kolong langit ini. Siapapun juga tidak ada harapan sama sekali saudara. Saudara jangan berpikir, oh nilai saya 8, 9, saya dipuji. Enggak saudara, dihukum. Karena itu adalah prinsip hukum di hadapan Allah yang maha kudus, yang maha suci. Maka saudara, ini kebenaran yang perlu untuk kita sama-sama fahami. Ketaatan Kristus yang sempurna itu mesti terjadi. Supaya ketaatan itu bisa menjadi representasi bagi kita yang beriman kepadanya. Kita semua yang sudah fail, kita yang semua sudah melanggar, supaya melaluinya kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa ini yang memang diajarkan oleh Alkitab, sehingga memang Kristus harus datang, berinkarnasi, dan dia harus menjalani hidup dalam ketaatan yang sepenuhnya atau sempurna. Saudara ingat ya, Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi beberapa orang pada waktu itu tampaknya melihat pengajaran Yesus yang memang bersifat radikal dari sudut pandang para rabi pada waktu itu. Mereka menganggap Yesus ini mau meniadakan hukum. Tapi Yesus tegas mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Bagaimana dia bisa menjadi representasi bagi kita semua yang sudah gagal di dalam ujian ketaatan dan kebenaran. Maka dia harus menjadi manusia supaya dia sungguh-sungguh bisa menjadi representasi kita. Itulah yang dikatakan oleh Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, jadi supaya Yesus itu bisa menolong kita semua dan bisa mewakili kita di hadapan Allah, sehingga kita bisa dibenarkan di hadapan Allah, maka dia harus juga menjadi sama seperti kita manusia. Maka dia mengambil darah dan daging, dia berinkarnasi. Karena dia sepenuhnya manusia, maka dia sah untuk menjadi wakil atau representasi kita. Saudara, prinsip representasi ini kita bisa lihat dengan jelas sekali di dalam Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman,
demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi inilah saudara, kebenaran mengenai realita dosa dan keselamatan. Allah memperlakukan kita berdasarkan prinsip ini, saudara. Saudara dan saya, kita adalah keturunan Adam dan di dalam Adam kita semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam diri Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, kita yang percaya kepadanya menerima anugerah dan diselamatkan. Melalui apa? Melalui ketaatannya, sama seperti ketidaktaatan Adam membawa penghukuman dan akibat dosa bagi kita semua keturunannya, demikian pula melalui ketaatan satu orang yaitu Adam yang kedua, Yesus Kristus. Kita yang percaya kepadanya mendapatkan kebenaran melalui ketaatannya. Saudara, di dalam Alkitab dan di dalam dunia kuno, saudara, ada yang disebut dengan representative warfare atau representative battle atau combat. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah punya kesadaran kalau dua pasukan ketemu, nggak perlulah semua harus saling bunuh dan saling bantai. Cukup masing-masing mengutus satu perwakilan untuk duel. Jadi siapa yang menang maka pasukannya juga menang. Siapa yang kalah maka pasukannya juga kalah artinya. Dan itu kita lihat saudara pada waktu duel antara Daud melawan Goliat. Goliat ini jagoannya orang Filistin. Orang Israel nggak ada yang berani. Lalu tampillah Daud dan dia menang. Maka Israel menang, Filistin kalah. Saudara, kita semua ini kalah. Secara hakiki kita semua kalah oleh dosa. Tetapi kita bersyukur ada perwakilan yang bersedia mewakili kita. Untuk apa? Tampil, berhadapan dengan pencobaan, berhadapan dengan kuasa dosa. Dan dia mengalahkannya dan menang. Sehingga saudara dan saya ikut memperoleh kemenangan di dalam kemenangan dia. Saudara, kita memerlukan ketaatan Kristus secara aktif. Sering disebut active obedience of Christ. Dibedakan dengan passive obedience of Christ, ya ini para teolog membedakan dua hal ini. Ya, tapi kalau merujuk kepada istilah ini, active obedience itu adalah seluruh ketaatan Yesus di dalam hidup yang dia jalani selama dia berinkarnasi. Sedangkan passive obedience itu merujuk kepada penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Ada mungkin yang kurang serak dengan istilah passive obedience, merujuk pengorbanan dan kematiannya di kayu salib mengganti dengan istilah penal obedience. Dan aktif itu disebut preceptive obedience. Precept, perintah-perintah Tuhan. Jadi ketaatan secara aktif terhadap perintah-perintah Allah. Nah, kenapa kita memerlukan itu dari Yesus Kristus? Bukan hanya kematiannya di salib yang menebus dosa. Kenapa kita butuh ketaatannya juga sepanjang hidupnya? Bukan hanya kematiannya di kayu salib. Saudara, kematiannya itu menebus dosa kita. Ya, dia memikul penalti atas dosa kita di atas kayu salib.
Sehingga tidak ada lagi, saudara, hukuman bagi dosa-dosa kita. Karena dia sudah pikul, dia sudah gantikan. Tetapi kalau hanya sampai sebatas itu, saudara, belum ada satu kebaikan dan kebenaran yang positif pada diri kita di mata Allah. Sama seperti Adam dan Hawa ketika diciptakan, mereka itu tidak ada dosa. Tetapi mereka juga tidak bisa dikatakan sudah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah karena mereka belum melakukan ketaatan apa-apa. Mereka tanpa dosa, ya, nirdosa, tapi mereka juga nir kebenaran. Itulah sebabnya Allah menguji melalui ujian ketaatan dan mereka fail. Jadi saudara, bagaimana kita bukan saja menerima pengampunan dosa kita itu dibersihkan, tapi bahkan kita menerima perkenanan Allah, yaitu ketika apa? Ada ketaatan yang menghasilkan kebenaran ada pada diri kita. Tapi kenyataannya kan kita semua tidak punya. Ya, kita nggak punya itu, kita defisit, kita berhutang. Lalu dari mana satu-satunya harapan kita? Dari orang yang memiliki surplus ketaatan dan kebenaran. Melalui ketaatannya yang sempurna, Kristus satu-satunya yang memperkenankan Allah. Itulah sebabnya dia harus menjalani hidup selama 33,5 tahun baru dia naik ke atas kayu salib. Kalau Allah hanya mensyaratkan kematian Yesus untuk menebus dosa, nggak perlu tunggu 33,5 tahun. Yesus mungkin masih kanak-kanak sudah bisa menjadi korban tebusan. Tetapi kenapa dia harus menjalani keseluruhan hidupnya selama inkarnasi sampai usianya genap 33 tahun supaya dia melakukan seluruh tuntutan hukum-hukum Allah yang sudah gagal Adam lakukan, yang sudah gagal umat Israel lakukan, yang sudah gagal kita semua lakukan. Saudara, sehingga kita bersyukur bahwa dia telah datang dan dicobai dan dia tampil sebagai pemenang. Itulah sebabnya saudara dan saya kita sekarang bisa memiliki satu kepastian akan hidup kita. Karena hidup kita ini kita letakkan dan gantungkan kepada Dia yang telah datang mengalami segala pencobaan dan Dia taat dan Dia menang. Saudara, gambaran tentang pada waktu Tuhan itu dipimpin secara aktif oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai, itu seringkali mau menjadi perbandingan dengan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam dan kemudian juga oleh bangsa Israel di padang belantara. Saudara, kalau mengingat, saudara, di dalam pencobaan Tuhan di padang belantara ada 3 pencobaan. Yang pertama apa? Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Dan disitulah iblis datang untuk mencobai dia dengan berkata apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Itu adalah pencobaan yang pertama. Saudara ya, makan. Dan itu gagal ditaati oleh Adam dan Hawa. Karena ketika mereka dicobai, mereka makan. Waktu bangsa Israel di padang belantara, mereka juga mendapatkan ujian soal makanan berulang-ulang kali.
dan mereka gagal. Pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke pinggir atap bubungan, ya, itu pinggir atap bait Allah. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab mengenai engkau ada tertulis, Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk. Saudara, ya, itu adalah pencobaan yang kedua. Lalu Tuhan mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, umat Israel di padang belantara berulang-ulang kali fail, mereka mencobai Tuhan. Pada waktu di Masa dan Meriba, di situ dicatat mereka mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tetapi di padang belantara yang sama, Tuhan Yesus tampil sebagai pemenang. Kemudian pencobaan yang ketiga, saudara masih ingat? Iblis memperlihatkan kepada Yesus seluruh kerajaan dunia ini dengan segala kemuliaannya. Lalu iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud. Saudara, di sini pun juga nenek moyang kita gagal. Karena ketika iblis mengatakan, engkau akan menjadi seperti Allah. Engkau akan mendapatkan kemuliaan, kebesaran. Maka Adam dan Hawa gagal di situ. Tapi Yesus tampil sebagai pemenang. Enyahlah iblis. Sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus berbakti. Saudara, kita bersyukur ya. Kalau nenek moyang kita gagal, umat pilihan pun gagal, kita semua gagal. Tetapi Adam yang kedua itu menang. Itulah yang menjadi harapan dan kemenangan kita hari ini, saudara. Tanpa ketaatan Yesus, dia menang atas pencobaan. Tidak ada harapan, saudara, bagi kita, umat manusia. Saudara, lalu ada yang bertanya begini. Apakah ketika inkarnasi, Yesus dapat dan mungkin jatuh ke dalam dosa? Sebab ada yang berpikir, kalau Yesus tidak dapat berbuat dosa, maka apa artinya pencobaan itu? Ya, cuman sandiwara saja dong. Tapi juga ada yang berkata, kalau dia bisa jatuh dalam dosa, bagaimana mungkin dia adalah Allah? Kalau Allah berbuat dosa, Allah berhenti jadi Allah. Tapi kan gak mungkin Allah berhenti jadi Allah. Nah saudara, jadi dua teks ini kita lihat bersama-sama, karena ini memang dua-duanya yang dinyatakan oleh Alkitab. Saudara, dalam Ibrani 4, di situ dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi artinya apa, saudara? Menurut surat Ibrani 4 ini, Yesus itu adalah imam besar yang sama seperti kita. Yang bisa merasakan pencobaan sama seperti kita. Godaan, tarikan dosa itu sama-sama
bisa dirasakan oleh Yesus. Bukan pura-pura. Tetapi sungguh-sungguh, karena di situ dikatakan apa? Kita memiliki imam besar yang dapat turut merasakan. Kalau dia adalah manusia sejati, maka artinya apa? Seluruh pengalaman manusia itu juga dia bisa experience, alami. Termasuk pengalaman akan godaan dan pencobaan. Saudara. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Nah jadi apakah dia bisa berbuat dosa? Bisa enggak? Menurut saudara bisa enggak? Nah di sini kita harus melihat ya lebih hati-hati. Kalau natur kemanusiaannya itu berdiri sendiri dan terpisah dari natur ilahinya, maka artinya natur manusianya yang tidak berdosa itu sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Artinya apa? Artinya mungkin bisa jatuh dalam dosa. Nah sekarang kita lihat Yakobus 1 ayat 13 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai. Jadi kalau Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dia bukan saja manusia sejati, tetapi juga Allah sejati. Menurut teks ini, Allah tidak dapat dicobai. Karena di dalam pribadi Yesus itu menyatu kedua natur ini. Sebab natur manusianya tidak berdiri sendiri. Ketika natur manusia itu dikenakan oleh natur ilahinya ketika berinkarnasi menjadi satu di dalam satu pribadi. Maka saudara, kita bisa katakan actually Yesus tidak dapat berbuat dosa. Kalau begitu, apakah pencobaannya itu artinya tidak sungguh-sungguh? Dan kemenangannya pun artinya juga tidak sungguh-sungguh. Bagaimana Yesus kita bisa pahami ketika mengalami pencobaan dan dia menang? Nah saudara, satu gambar ya. Saudara kalau melihat ini adalah perenang yang melintasi laut, melintasi selat. Di Indonesia tuh ada perlombaan melintasi Selat Madura. Ya. Tapi yang paling menantang, yang paling berat itu lomba renang melintasi Selat Inggris. Seorang perenang itu harus berenang kurang lebih 33 sampai 34 kilometer. Ya, di laut. Nah saudara, berenang di laut itu enggak sama seperti berenang di kolam. Ya, artinya tingkat tantangannya dan bahayanya itu jauh lebih besar. Saudara, sehingga saudara dalam setiap perlombaan renang melintasi selat ya, melewati laut itu pasti ada tim rescue. Ya, kalau saudara lihat di situ kan, ya. Ada boat rescue-nya di situ. Yang apa? Yang mengawal, mendampingi. Nah saudara, bagaimana kita bisa memahami realita pencobaan Yesus pada waktu dia berinkarnasi? Dia yang adalah manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Saudara, kalau kita melihat perenang begini, secara manusia ya, dia sungguh-sungguh berupaya.
dia sangat mungkin untuk bisa kelelahan. Dia sangat mungkin bisa mengalami kram misalnya. Ya. Sehingga mungkin saja dia bisa bisa dalam keadaan yang bahaya dan akhirnya bisa tenggelam. In case seperti itu, maka saudara? Ada rescue boat di situ yang sudah ready. Nah, tetapi dalam case misalnya si perenang ini dia berenang, apakah dia pasti akan meminta rescue boat itu untuk menyelamatkan dia? Belum tentu. Ya kan? Saya tidak tahu ya dalam kenyataannya, bahkan mungkin ini hanya untuk berjaga-jaga. Tetapi para perenang-perenang itu mereka berjuang begitu rupa tanpa bantuan daripada rescue boat dan mereka bisa sampai. Maka ini kira-kira penggambaran walaupun tidak bisa sepenuhnya 100% ya mewakili. Tapi ketika Yesus mengalami pencobaan, maka dia mengalaminya sebagai representasi kita, dia sepenuhnya manusia. Saudara, apakah dia bisa berdosa? Maka saya bisa mengambil gambar ini untuk menunjukkan bahwa perenang ini berenang dengan kekuatannya itu adalah natur kemanusiaan Yesus ketika menghadapi pencobaan. Apakah dia bisa sampai jatuh dalam dosa? Maka ada backstop, yaitu rescue boat itu. Itulah natur ilahinya. Sekalipun rescue boat itu tidak digunakan, tetapi saudara, karena dia realitasnya bukan saja manusia sejati tapi Allah sejati, maka kita bisa katakan secara aktual ada natur ilahinya yang menyebabkan dia not possible to sin. Tetapi apakah dengan begini artinya pencobaan yang Yesus alami itu tidak benar-benar real? Tidak juga. Ya kan? Saudara, saya ambil contoh gambar yang ini lagi. Ini atlet Indonesia, peraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Saudara tahu namanya siapa? Enggak tahu lah ya. Karena cabang angkat besi itu enggak terlalu populer ya. Namanya Rizky Juniansyah. Ini harus kita bangga saudara. Ya, Indonesia bisa dapat emas dari cabang angkat besi ini saudara. Melalui Rizky. Dan dia baru saja memecahkan rekor dunianya pada waktu SEA Games tahun 2025 tahun lalu. Ya, dalam nomor clean and jerk 205 kilo. Saudara yang sering nge-gym, ya, saudara angkat berat berapa kilo yang saudara paling mampu untuk mengangkat? 205 itu clean and jerk. Ya, dan waktu juara Olimpiade itu dia total angkatan 365. Jadi ada snatch. Saudara, kalau angkat besi itu ada dua cara ya untuk mengangkat saudara ya besi itu atau beban itu. Yang pertama kalau snatch itu atlet itu membungkuk ya, lalu dia angkat, dia kan jongkok ya angkatnya ya. Begitu dia begini, dia angkatnya masih jongkok. Tapi kalau snatch itu dia langsung berusaha untuk bangun. Nah itu snatch. Itu lebih berat, makanya angkatan yang bisa diangkat untuk snatch ini gak seberat clean and jerk. Kenapa? Karena clean and jerk ini dia gak sekali tahap tapi 2 tahap. Ya, jadi dia seperti sama begitu, ya angkat bebannya, kemudian dia jongkok begitu ya, tapi bebannya dia taruh dulu di sini. Dia naik, tapi bebannya masih di sini. Enggak langsung di atas kepala. Jadi dia ambil ancang-ancang. Nah ini clean and jerk nih contohnya. Jadi dia udah siapin lagi kekuatannya untuk siap-siap. Baru apa? Wah dia angkat begitu ya. Dan kapan saudara
puncak dari berat beban itu dipikul dan dialami oleh sang atlet. Kapan? Waktu masih di bawah? Waktu di tengah-tengah? Enggak. Waktu di atas. Maka kalau saudara lihat ya, atlet itu kan dia harus ada waktu berapa detik gitu kan, baru dianggap sah kan. Ya. Wah, udah sampai gemeter begitu ya. Tapi kalau udah gitu, wah baru. Waktu dia gemeter itu, dia paling mengalami beratnya beban itu. Jadi ini ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus, kita bisa tahu bahwa dia itu sungguh-sungguh real mengalahkan pencobaan dan dia menang. Justru kita melihat dari dia bisa menang. Dia bisa mengalahkan itu. Sama seperti atlet itu ketika dia sudah bisa mengangkat beban itu di atas kepalanya untuk sekian detik, dia menang. Dia lepas. Dia sudah mengalahkan puncak daripada titik beban itu, momen itu. Jadi Yesus ketika dia menang atas pencobaan iblis, termasuk saudara ketika dia di Taman Getsemani pada akhirnya dia bisa menang dengan menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada kehendak Bapa. Artinya di situ apa? Dia sungguh-sungguh mengalami pencobaan di dalam seluruh kepenuhannya. Dan dia menang. Itulah sebabnya saudara dan saya kita sekarang ini. Kita memiliki kemenangan dan pengharapan. Karena dia sudah menang. Saudara sekalian, pernahkah saudara berpikir bahwa hari ini kita bisa memiliki harapan dan kemenangan karena dia. Sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat, yang percaya kepadanya. Saudara, ini yang pertama, saudara, sebagai aplikasi akhir, saya ingin katakan kepada kita semua. Saudara, kemenangan kita itu adalah kemenangan yang dicapai oleh Yesus. Dan dia berikan, bukan kita upayakan. Jadi jangan pernah kita mencoba-coba dengan kekuatan kita sendiri. Untuk taat dan memperoleh perkenanan Allah. Jangan pernah coba-coba saudara karena kita semua sudah gagal. Ketaatan kita adalah respon syukur kita. Kepada kasih Tuhan. Sehingga ketaatan Kristus itu menjadi jangkar bagi ketaatan kita. Saudara, maka kita bisa memiliki jaminan kemenangan. Kemudian Ibrani 2 ayat 12. Oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong kita semua yang dicobai. Saudara dan saya hari ini kita mengalami pencobaan seberat apa? Kita mengalami kesulitan seberat apa, sebesar apa, dan mungkin kita merasa kita udah gak sanggup. Saudara, mungkin kita juga gagal kembali, kita jatuh karena kita lemah. Tapi jangan kita pernah putus asa. Pengharapan kita tidak pernah hilang. Pandanglah, lihatlah kepada dia yang telah menang itu. Datang kepadanya. Sebab saudara dan saya kita hanya bisa mendapatkan kemenangan di dalam dia. Tidak ada pencobaan seberat apapun yang tidak bisa ditolong oleh Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita hari ini saudara. Apapun pencobaan saudara hari ini, tidak ada yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 bagian akhir,
Penulis mengatakan demikian, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ingat, jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Ingat Yesus. Ingat Dia yang dengan tekun telah menanggung segala penderitaan dan pencobaan itu, supaya saudara dan saya kita jangan lemah dan putus asa. Supaya kita bisa menang, supaya kita bisa memiliki kekuatan dan pengharapan. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau lihat setiap diri kami anak-anak-Mu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak hutang dosa. Kami menjadi orang-orang yang begitu banyak melanggar hukum-hukum-Mu. Dan tidak ada satupun di antara kami yang sanggup untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau mau datang bagi kami. Engkau mau memikul segala penderitaan di dalam ketaatanmu yang sempurna. Supaya olehnya ya Tuhan kami beroleh kebenaran dan kemenangan darimu. Tuhan lihatlah seluruh jemaat hari ini hidup mereka. Apapun ya Tuhan pencobaan dan situasi kondisi yang menekan. Tuhan Engkau ada bagi mereka. Engkau adalah Tuhan yang akan menolong mereka untuk mengalami kemenangan-Mu. Tuhan, berikanlah kekuatan dan pertolongan kepada mereka yang sedang bergumul saat ini. Kuatkan iman mereka untuk memandang kepada-Mu, bukan kepada persoalan dan masalah yang ada di hadapannya. Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam Engkau lah kami beroleh kemenangan dan pengharapan. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk perjamuan Tuhan.